الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai saat ini, sampai hari ini Allah masih memberikan beraneka ragam fasilitas buat kita semua, tanpa melihat rukuk dan sujudkah kita, beriman atau kufurkah kita. Semuanya hampir mendapatkan nikmat yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa diminta bayaran serupiah pun. Hanya Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga saja kita menjadi hamba Allah yang abdan syakura. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapas dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita berbanyak bersalawat buat baginda Rasulullah, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kala itu yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, tentunya bagi diri pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mampu melahirkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisalul awamir wa jtinabun nawahi. Kerjakan apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Itulah sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema
khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin coba mengajak kita sejenak mereview lebih kurang 14 abad yang silam seorang khalifah yang harus kita jadikan role of model bagi seorang pemimpin hari ini. Tema khutbah kita hari ini adalah tangisan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang ke-8 dari kekhalifahan Bani Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang sangat luar biasa, berhasil setelah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ada satu fenomena yang menarik. Tatkala Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah yang ke-8 pada kekhalifahan Bani Umayyah. Tatkala Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilantik, siangnya beliau dilantik, malam harinya apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Apakah beliau melaksanakan syukuran pesta? Tidak. Yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah menangis sejadi-jadinya. Satu kalimat yang keluar dari lisan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu berbeda dengan karakter pemimpin dan calon pemimpin hari ini. Kenapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena beliau sadar sesadar-sadarnya bahwa setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ia pimpin. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, kata Rasulullah. Siapapun orangnya, semuanya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin, kata Rasulullah, pasti akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang ia pimpin. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa linangan air mata membasahi pelopak mata Khalifah Umar bin Abdul Aziz tatkala usai beliau dilantik menjadi khalifah. Bukan berpesta pora, bukan berpesta ria 7 hari 7 malam, tapi menangis. Kenapa? Karena terbayang di pelupuk mata khalifah banyak orang yang tidak mampu, banyak masyarakat yang terlantar miskin, yang terzalimi, dan inilah yang menjadi tugas beliau semasa beliau menjadi khalifah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 6 karakteristik yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu terkenal dengan zuhudnya. Apa itu zuhud? Menyampingkan duniawi, fokus pada akhirat. Malik bin Dinar, salah seorang ulama, mengatakan, banyak orang mengatakan bahwa Malik bin Dinar itu adalah orang yang paling zuhud. Tapi sebenarnya orang yang paling zuhud itu, kata Malik bin Dinar, adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa Umar bin Abdul Aziz itu manusia yang paling zuhud?
karena beliau mampu menyampingkan kemewahan hartanya, hidup sederhana di tengah-tengah kemewahan duniawi. Beliau seorang khalifah, beliau seorang amirul mukminin, seorang kepala negara, tapi tidak hidup berpesta pora. Keluarganya sederhana, istri dan anaknya sederhana. Berbeda terbalik dengan pemimpin kita hari ini. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita menarik. Suatu hari tatkala Umar bin Abdul Aziz tergeletak di tempat tidur sakit, para menterinya meminta kepada istri Umar bin Abdul Aziz untuk menggantikan pakaian khalifah. Para menteri meminta istri beliau untuk menggantikan pakaian khalifah. Tapi apa yang disampaikan oleh istri Umar bin Abdul Aziz, dengan santun beliau berkata, mohon maaf, itulah satu-satunya pakaian kebesaran yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin dan calon pemimpin hari ini. Jauh mengedepankan kepentingan umat, jauh mengedepankan kepentingan masyarakat, kemaslahatan Islam, daripada berpesta pora, mengedepankan kepentingan keluarga dan kelompoknya. Hari ini umat Islam hanya menjadi alat bagi calon-calon pemimpin masa depan. Tatkala mereka ingin menjadi pemimpin, umat Islam dicari sampai ke pelosok negeri, sampai ke penjuru negeri umat Islam dicari. Tapi ternyata tatkala mereka sudah menjadi pemimpin, umat Islam mulai dilupakan satu persatu. Oleh karena itu, karakteristik pemimpin yang harus dimiliki oleh pemimpin hari ini adalah zuhud. Islam tidak melarang pemimpin memiliki kemewahan harta. Islam tidak melarang itu semua, tapi Islam memberikan batasan-batasan seperti apa dan bagaimana pemimpin yang baik dan benar itu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karakteristik yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, selain dengan sifat zuhudnya, beliau adalah seorang pemimpin khulafah yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam arti kata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang gemar membaca Al-Quran serta mentadabburi isi Al-Quran itu sendiri. Bahkan berlinang air mata beliau tatkala membaca kalam Allah. Berlinang air mata beliau tatkala beliau meresapi isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda tentunya dengan pemimpin kita hari ini. Tatkala sebelum mendapatkan jabatan rajin ke masjid, rajin ke pengajian, rajin ke perwiritan, rajin sholat berjamaah. Tapi tatkala jabatan itu sudah mereka dapatkan, seolah-olah lupa jalan menuju ke masjid. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali di antara sekian banyak karakteristik Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dah harus kita teladani, kita contoh teladani untuk masa-masa yang akan mendatang. Kita berdoa mudah-mudahan pemimpin Rokan Hilir, pemimpin Provinsi Riau yang baru saja kita pilih 27 November yang lalu, mampu mengantarkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu